Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi, bersyukur karena bisa menjumpai jemaat Tuhan lagi dan kita akan punya waktu bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani hari ini beraktivitas di setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita semua. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk melanjutkan renungan kita yang sudah kita awali di 2 renungan sebelumnya dengan judul Orang Kristen yang Bertumbuh. Di renungan yang pertama kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberikan kesempatan setiap hati untuk bertumbuh, menerima firman yang sama, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk setiap hati mendapatkan sentuhan kebenaran. Tetapi juga di renungan yang kedua kita belajar tentang apa yang menentukan supaya benih itu bertumbuh dan menjadi besar. Kita belajar bahwa bukan hanya bicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan, tetapi juga sikap hati setiap hati yang menerima firman Tuhan itu. Lalu kemudian di bagian yang ketiga ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan lagi masih dalam teks yang sama, yaitu dari teks yang kita sudah pelajari 2 minggu sebelumnya. Dan di ayat yang ke-23 berkata seperti ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekali lagi, firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang buah. Kalau kita mengamati beberapa waktu ini, ada tren yang menarik, yaitu orang kembali melirik atau melihat tanaman hias. Mereka membeli tanaman hias, mereka merawat tanaman hias, mereka menjual tanaman hias. Bahkan sampai harga yang luar biasa, ada yang jutaan rupiah, puluhan juta sampai ratusan juta rupiah. Tetapi yang menarik adalah yang mereka nikmati adalah daunnya, yang mereka nikmati adalah warnanya. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari di beberapa waktu ini bicara tentang buahnya. Nah, kenapa bukan daunnya? Kenapa bukan batangnya? Tetapi juga bukan bentuknya, tetapi buah yang dianggap sebagai sesuatu yang bernilai dan dinantikan oleh sang penabur itu. Betul, daun bisa menyejukkan mata, daun bisa menjadi perindang. Kalau daun nanti jatuh bisa menjadi pupuk. Tetapi bukan itu yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan harapkan adalah buah. Jadi tujuan dari pertumbuhan benih itu adalah buah yang dihasilkan. Ketika firman Tuhan ditabur, ketika benih kebenaran ditabur, yang diharapkan adalah buah, supaya buah dihasilkan. Kenapa? Karena di dalam buah itu ada biji, dan di dalam biji itu ada potensi kehidupan. Ketika Bapak Ibu misalnya menanam tomat dari satu biji, lalu kemudian tumbuh menjadi pohon tomat, lalu kemudian menghasilkan 10 atau 20 tomat yang lain, maka di dalam setiap buah tomat itu ada ratusan bakal pohon tomat yang lain di dalam bijinya. Jadi ternyata ketika saya dan Bapak Ibu serta saudara semua mendapatkan firman, mendapatkan kebenaran, mendapatkan benih iman, tujuannya bukan hanya menghasilkan daun dan batang yang besar, batang yang panjang, tetapi menghasilkan buah. Ada potensi di sana. Ada peluang untuk menjadi berkat di sana. Jadi Tuhan merindukan kita untuk menghasilkan buah. Tujuan pertumbuhan, sekali lagi, adalah buah yang dihasilkan. Tuhan ingin, Tuhan rindu supaya setiap orang percaya hidup, bertumbuh, tetapi juga menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati, tetapi juga punya potensi untuk mengubah. Buah apa saja yang harus kita hasilkan? Di bagian yang keempat nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ketika orang percaya berbuah, buah yang dihasilkan ada 3 macam. Terus ikuti renungan ini setiap pagi, maka kita semua akan semakin diberkati dan semakin dikuatkan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa panggilan kita adalah
menghasilkan buah kehidupan. Kita berdoa jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan memanggil kami supaya kehidupan kami menghasilkan buah. Tolong kami supaya benih yang kami terima itu berakar, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah. Karena buah itu adalah tujuan dari pertumbuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam segala aktivitas, kegiatan, dan tanggung jawab yang dikerjakan di hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.